Hai sobat, kali ini saya akan melakukan sedikit riset dan uji coba lagi pada 3 buah kipas angin yang ada di depan kita ini. Nah, apakah sebuah kapasitor mampu membuat 3 buah kipas angin ini yang akan dinyalakan bersamaan jadi lebih hemat listrik? Atau malah membuat ketiga kipas angin ini jadi lebih boros listrik? Nah, jika terjadi pemborosan listrik akibat kapasitor, apakah yang harus kita lakukan? Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana hasil lengkap dari pengujian ini, serta tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan agar kipas angin kita menjadi lebih hemat listrik, silahkan tonton video ini sampai tuntas. Oke sobat, sebelum saya mulai uji cobanya, saya tunjukkan dulu bahan-bahan atau peralatan yang saya gunakan di video ini. Yang pertama, seperti kalian lihat, saya menggunakan sebuah kapasitor yang seperti ini ya. Nilainya adalah 20 mikrofarad 400 volt dan dihubungkan pada sebuah steker. Menghubungkannya ya tinggal kita bautkan saja ya pada kedua kutubnya ini, oke. Nah, selanjutnya peralatan dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan 2 buah terminal colokan sambung ya. Kalau kalian lihat, ini colokan sambung yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini dia terhubung pada stop kontak yang ada di dinding, yang itu sobat ya. Oke, nah sedangkan terminal sambung yang kedua ini terhubung pada KWH meter yang kita colokkan pada paralel colokan seperti ini ya. Nah, ini nanti tujuan dan gunanya apa, silahkan kalian lihat saja ya saat lagi ya. Oke, nah kemudian KWH meternya ini bermerek Tupperware ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lihat, kalau yang ini adalah colokan lampu ya. Jadi kalau saya lepas dan cabut, otomatis nanti lampunya akan mati. Oke, saya colokkan seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat kipas angin yang akan saya gunakan. Ini terdiri dari merek yang berbeda-beda dan pastinya spesifikasinya juga berbeda-beda. Kita akan lihat yang pertama dari sebelah kanan. Jadi kalau kalian lihat, nah terlihat konsumsi listriknya ini berdasarkan data ini 45 watt ya. Nah, ini untuk kipas angin yang pertama. Sedangkan untuk kipas angin yang kedua, di sini kalau kita lihat dari spesifikasinya, maka kekuatan watt atau konsumsi listriknya sama juga 45 watt. Oke. Nah, yang ketiga untuk kipas angin yang di sebelah kiri, atau kalau kita lihat dari depan tentu saja dari sebelah kanan. Nah, di sini terlihat daya konsumsi listriknya itu adalah 75 watt. Oke sobat, seperti kalian lihat saat ini ketiga kipas angin sudah saya nyalakan ya. Tapi saya nyalakan pada kecepatan level pertama ya. Masing-masing ini level pertama kecepatannya. Karena nanti kalau saya buat ke level ketiga, takutnya suara saya malah tenggelam dengan suara putaran kipas angin ini ya. Oke, jadi di pengujiannya saya buat untuk level pertama, jadi semua ini menyala ya. Oke, saya buktikan bahwa kipas angin ini menyala. Saya matikan dulu. Oke, ini sudah mati ya. Oke, dan ini mati. Dan ini mati. Oke, jadi ketiga kipas angin ini sudah mati ya. Oke sobat. Oke. Nah, ini biar kelihatan saya lepas saja ya. Biar bisa dipantau dari kamera. Oke, nah seperti ini akan lebih kelihatan sobat ya. Oke, sekarang saya nyalakan seperti tadi pada level kecepatan yang pertama untuk masing-masing kipas angin. Oke, sekarang ketiga kipas angin sudah menyala sobat ya. Nah, sekarang dengan posisi seperti ini, seperti saya bilang tadi, saya akan melakukan uji coba yang paling ringan. Yang pertama adalah saya akan nyalakan hanya 2 buah kipas angin untuk melihat konsumsi listriknya. Kemudian nantinya akan kita bandingkan apabila kita pasangkan sebuah kapasitor. Akan saya lepas biar adil dan lebih mudah memantaunya. Saya akan lepaskan yang di kiri ini, karena kebetulan konsumsi listriknya ini jauh lebih rendah dari yang kedua ini ya. Jadi saya akan lepas yang ini. Oke, jadi kipas anginnya sudah mati dan
kita akan lihat konsumsi listriknya pada saat kedua buah kipas angin ini menyala ya. Nah, konsumsi listriknya kalau kita lihat di sini adalah 99,1 watt. Oke sobat, 99,1 watt. Nah, sekarang kita mau lihat apabila kita pasangkan kapasitor, apakah konsumsi listriknya akan lebih rendah, dengan kata lain akan lebih hemat atau malah naik atau menjadi lebih boros. Kita lihat konsumsi listrik yang stabil itu di 98,5. Kita lihat adakah turun lagi. Oke, yang terendah tadi 98,5 ya. Sekarang naik 94. Kita akan tunggu hingga stabil dulu. Oke, sepertinya di 99,2 atau 0,3. Sekarang akan saya colokkan kapasitornya. Kita akan lihat apakah konsumsi listriknya akan naik atau menjadi turun. Dan kalau kalian lihat, tada! Ternyata dengan menggunakan kapasitor, konsumsi listrik dari kedua buah kipas angin ini yang menyala, itu konsumsi listriknya naik dari yang 98 atau 99 naik jadi 102, sekian watt. Nah, ini turun jadi 101 watt ya. Oke sobat. Nah, sekarang akan saya lepas kembali. Oke. Nah, sekarang bagaimana pula kalau kita nyalakan ketiga buah kipas angin ini? Kita mau lihat berapa pula konsumsi listriknya. Akan saya nyalakan. Oke, ketiga buah kipas angin sudah menyala dan konsumsi listriknya ini ternyata jika tiga-tiga menyala ini sebesar 129,2 watt atau ini sekarang 129 watt. Kita tunggu hingga stabil. Oke, stabil di 129, sekian watt ya. Sekarang akan kita colokkan lagi kapasitornya. Nah, kita akan lihat kali ini. Apakah kali ini kapasitor tetap membuat ketiga kipas angin yang menyala ini menjadi lebih boros listrik atau malah menjadi hemat listrik setelah dipasangi kapasitor? Langsung kita mulai sobat ya, dan silakan perhatikan dengan seksama. Nah, kita lihat konsumsi listriknya. Yup, benar sekali ya. Di sini kelihatan bahwa konsumsi listriknya ini jadi naik ya. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan kapasitor, ternyata konsumsi listrik dari ketiga buah kipas angin yang menyala ini semakin boros. Tapi tunggu dulu. Seperti pernah saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa pemasangan kapasitor ini agak susah-susah gampang ya. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah besaran kapasitor, kemudian jenis peralatan yang digunakan, dan pemasangannya. Oke, seperti kalian lihat, tadi kan ada saya bahas bahwa saya menggunakan sebuah percabangan seperti ini ya. Oke, selain menggunakan terminal, saya juga menggunakan percabangan. Dan jadi sebenarnya kapasitor ini juga penempatannya juga harus benar-benar tepat ya. Karena kalau tidak tepat akan jadi seperti tadi, bisa membuat konsumsi listrik dari ketiga buah kipas angin ini menjadi malah cenderung lebih naik. Nah, sekarang posisi penempatan kapasitor akan kita ubah pada salah satu colokan terminal yang ada di bawah ini. Nah, apakah kapasitor kali ini mampu menghemat konsumsi listrik dari ketiga buah kipas angin ini atau tetap sama saja? Nah, sekarang kita lihat yuk berapa total keseluruhan konsumsi listrik dari ketiga buah kipas angin yang menyala bersamaan ini jika tanpa kapasitor. Saya lepas dulu kapasitornya dan kita lihat konsumsi listriknya itu 127,8 atau 2,7 ya. Kita lihat dan kita tunggu apakah sudah stabil seperti ini. Oke, tampaknya sudah stabil. Sekarang kita akan colokkan kapasitornya untuk melihat apakah dengan kapasitor maka konsumsi listrik
menjadi lebih hemat atau menjadi lebih boros? Kita lihat sobat ya. Dan ternyata konsumsi listriknya seperti kalian lihat ini cenderung turun sobat ya. Jadi 127 watt sobat ya. Oke. Nah, jadi benar ya, pemasangan kapasitor ini pada saat menempatkan harus benar-benar tepat ya. Karena kalau tidak tepat ya seperti kalian lihat di pengujian awal tadi, bahwa dengan menambahkan kapasitor malah akan membuat konsumsi listrik dari ketiga buah kipas angin ini menjadi lebih boros. Nah, beda pada saat saya pasang di percabangan seperti ini, di mana konsumsi listrik menjadi lebih cenderung turun ya. Nah, jadi dari sini pemasangannya memang sedikit berbeda. Kalau di sana kita letakkan pada titik percabangan beban, dan di sini ini di titik pertemuan beban pertamanya ya sobat. Jadi dari sini memang hasilnya berbeda. Oke. Nah, hanya saja kalau menurut saya dari bagaimanapun pemasangan kapasitor, tidak mungkin semua orang mampu untuk melakukan atau boleh dibilang menelaah seperti ini ya. Ini agak sulit pemasangannya untuk kawan-kawan yang mungkin awam semua ya. Nah, jadi kalau kalian pingin menghemat, ini khusus untuk kipas angin ya. Saya tidak sebutkan untuk peralatan yang lain karena peralatan yang lain juga pastinya berbeda-beda pada saat kita pasangan kapasitor. Ini hanya untuk kipas angin. Kalau kalian ingin menggunakan kipas angin dan ingin lebih hemat listrik, sebenarnya ada lebih banyak cara-cara yang lain kok. Yang pertama, tetap mendisiplinkan diri agar selalu mematikan kipas angin jika telah selesai atau tidak digunakan. Oke. Nah, jika kalian menggunakan kipas angin pada saat mau tidur, biasakanlah menggunakan timer. Timernya tentu saja yang ada di kipas angin seperti yang kalian lihat ini ya, di sini ya. Nah, hanya saja permasalahannya tidak semua kipas angin itu menggunakan timer. Kalau kedua kipas angin ini jelas tidak bisa menggunakan, jelas tidak ada timernya sobat ya. Nah, kalaupun kita menggunakan timer seperti kipas angin yang di depan kita ini, yang ada di tengah, ini kipas anginnya juga terbatas timernya ya. Hanya sekitar 60 menit atau sekitar 1 jam. Dan kalau kita cermati kipas angin yang menggunakan remote itu kemampuan timernya cuma paling 2-3 jam. Nah, tapi ada cara lain sebenarnya agar kipas angin kita ini bisa lebih canggih dan bisa lebih hemat listrik ya. Kita bisa atur kapan mati, kapan hidup sendiri. Berbeda dengan kipas angin yang walaupun menggunakan remote itu tidak bisa menyala sendiri ya, kecuali kita yang menyalakan. Tapi kalau dengan alat ini nantinya akan bisa lebih canggih dan bisa mati sendiri, dan bisa kita atur programnya secara berulang-ulang. Oke, nah jadi ini akan membuat kipas angin kita akan lebih canggih sobat ya. Jadi kalau kalian ingin lebih hemat dan lebih canggih, kalian bisa menggunakan alternatif peralatan yang lain, dan alternatif peralatannya adalah sebuah timer. Timer itu seperti ini ya. Ini adalah timer stop kontak ya. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, di video yang ini yang muncul di tulisan yang kanan ini. Nah, bagaimana menggunakannya dan apa-apa kelebihannya telah saya bahas di video yang ada di dalam tulisan yang di atas kanan ini sobat ya. Oke. Oh ya, ini setelah sekian lama tadi dicolokkan, ternyata konsumsi listriknya jika menggunakan kapasitor itu turun menjadi 125 ya. 125 watt. Oke, mantap. Nah, mudah-mudahan tips-tips yang saya berikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Kedepan saya akan bahas dan coba akan berbagi bersama bagaimana caranya untuk menghitung konsumsi listrik sebuah Magicom atau sebuah penanak nasi. Nah, berapakah konsumsi listriknya jika dirupiahkan untuk sekali memasak? Oke, jadi silakan subscribe channel ini bagi kalian yang suka dengan hal-hal yang berbau penghematan listrik dan yang terkait dengannya sobat ya. Nah, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.